pembahasan dari dalam KUHP, dan kali ini topiknya sangat menarik ya teman-teman. Sekaligus dengan kehidupan masyarakat modern, kita akan membahas 3 kelompok tindak pidana yang punya peran besar dalam menjaga ketertiban dan perlindungan hukum, yaitu tindak pidana perlindungan konsumen, tindak pidana keimigrasian, dan tindak pidana penyiaran. Mulai dari bagaimana hukum melindungi hak-hak konsumen dari praktik curang, sampai aturan ketat terkait keluar masuknya orang asing, hingga regulasi penyiaran yang berhubungan langsung dengan informasi yang kita konsumsi setiap hari. Nah, di episode ini kita bakal kupas secara jelas, runtut, dan mudah dipahami apa saja unsur deliknya, contoh kasus yang sering terjadi, dan bagaimana KUHP yang mengatur 3 jenis tindak pidana ini. Hari ini kita akan membahas 3 topik penting yang sering muncul dalam praktik hukum, yaitu 1. Tindak pidana perlindungan konsumen, 2. Tindak pidana keimigrasian, 3. Tindak pidana penyiaran. Nah, podcast ini disusun oleh kami dan saya sendiri, Andi Fahratul Sriwani, dan teman saya Renato Magresi, dan saya Deputra Amanda, dan saya Lukman. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih teknis, mungkin Kak Fitria bisa menjelaskan apa itu delik. Jadi delik itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan apabila kita melanggarnya itu bisa dikenakan sanksi. Terus KUHP Indonesia fungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur jenis-jenis perbuatan pidana. Perkembangannya muncul bidang-bidang pidana khusus memiliki karakteristik sendiri. Misalnya itu konsumen, keimigrasian, dan penyiaran. Baik, Lukman. Betul. Jadi KUHP di Indonesia itu berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur jenis-jenis perbuatan pidana. Tapi dalam perkembangannya itu muncul bidang-bidang pidana khususnya memiliki karakteristik sendiri, misalnya konsumen, keimigrasian, dan penyiaran. Ya, deh. Jadi dan masing-masing bidang ini punya kepentingan hukum berbeda. Perlindungan konsumen menekankan keadilan bagi masyarakat, keimigrasian menekankan keamanan negara, sementara penyiaran menekankan ketertiban informasi. Makanya penting untuk membahas konsep deliknya, aturan hukumnya, dan bagaimana penegakannya di lapangan. Oke, baik. Kita akan masuk ke topik pertama, tindak pidana perlindungan konsumen. Mungkin Fitria bisa mulai dengan menjelaskan dasar hukumnya. Itu dasar utama terkait perlindungan konsumen itu ada dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di dalamnya itu ada sejumlah ketentuan pidana, khususnya pada pasal 61 lalu sampai pasal 63 yang mengatur sanksi bagi pelaku yang misalkannya jika apabila usaha tersebut merugikan konsumen. Itu apa contohnya yang Fitria sebutkan tadi? Itu menjual dari basis legal, terus itu pemalsuan produk, dan tidak memenuhi standar keamanan barang dan jasa. Nah, jadi di lapangan kasus yang paling sering muncul biasanya terkait makanan yang kadaluarsa, kosmetik tanpa izin BPOM, atau iklan yang menipu.
dan pentingnya tindak pidana ini adalah untuk menjaga keadilan bagi masyarakat karena konsumen termasuk pihak yang paling rentan terhadap kerugian. Jadi, delik perlindungan konsumen bukan hanya soal transaksi, tetapi tentang keselamatan publik juga. Itu ya. Betul, penegakannya pun melibatkan dari penyelidik terus PNS hingga lembaga seperti PNSK dan BPOM. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Baik, kita akan masuk ke topik kedua, keimigrasian. Lukman, boleh jelaskan dasar hukumnya apa saja? Baik, jadi dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi tindak pidana di bidang ini biasanya berkaitan dengan penyeludupan manusia, penyalahgunaan izin tinggal atau masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumentasi resmi. Keimigrasian ini sangat penting karena menyangkut kedaulatan negara. Di era globalisasi, pergerakan orang semakin cepat dan resiko masuknya pelaku kriminalitas negara semakin tinggi. Makanya unsur deliknya sering berhubungan dengan dokumen palsu, paspor, visa, atau tindakan tidak melapor ke pihak imigrasi sesuai kewajiban. Dan menurut tenaga asing dan penyidik itu termasuk dalam tindak pidana perlindungan. Penegakan hukumnya seperti bagaimana? Nah, jadi penegakannya itu dilakukan oleh penyidik imigrasi yang memiliki kewenangan seperti penyitaan dokumentasi, pemeriksaan hingga deportasi. Biasanya kasus yang paling besar itu adalah yang muncul adalah kasus TPPO, tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan erat dengan penyelundupan manusia. Oke, baik, kita akan memasuki ke topik terakhir ya. Nih, penyiaran. Ray, silakan dimulai. Oke, untuk penyiaran, dasar hukum tindak pidana penyiaran ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Delik penyiaran terkait dengan penyebaran informasi yang dilarang seperti pornografi, berita bohong, siaran tanpa izin, pelanggaran sensor, dan frekuensi ilegal. Di era penyiaran sekarang, di era digital, tindak pidana penyiaran semakin berkembang, masuk penyiaran melalui internet dan sosial media. Betul tuh, banyak kasus muncul seperti penyiaran tanpa izin, lalu penyebaran hoax yang kemana-mana, dan konten-konten yang meresahkan di lingkungan masyarakat. Jadi unsur deliknya itu biasanya terkait penyebar luasan niat dan dampak siaran terhadap ketertiban umum. Selain penegakan hukum, ada juga lembaga yang mengawasi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator konten. Baik, analisis perbandingan ketiga delik ini, kalau dilihat secara keseluruhan, ketiga tindak pidana ini punya karakteristik yang berbeda ya. Iya, ada sekitar konsumen fokusnya pada keadilan dan keselamatan. Dan sementara imigrasian fokus pada keamanan dan kedaulatan negara. Dan penyiaran fokus pada ketertiban, informasi, dan etika media. Jadi perbedaan ini menunjukkan penegakan hukumnya berbeda. Ada yang bidang melibatkan lembaga khusus, ada yang melibatkan lembaga kementerian, dan ada yang dominan di tangan kepolisian. Yang jelas, semuanya berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum di Indonesia. Baik, sahabat hukum, itulah pembahasan kita mengenai delik dalam KUHP 3 dengan fokus 3 bidang penting perlindungan konsumen, keimigrasian, dan penyiaran.
semoga pembahasan kali ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana bekerja di berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat. Dan semoga juga bermanfaat untuk studi penelitian maupun praktik hukum di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.